Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Kashfus Syubhat, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki halaman yang ke-95 dari kitab Syarah Kashfus Syubhat, dan untuk malam hari ini kita lanjutkan halaman yang ke-96. Dan insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir dalam kitab Kashfus Syubhat ini. Walahum subhatun ukhra. Berkata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitabnya Kashfus Syubhat, walahum subhatun ukhra wa huwa ma dzakara an-nabiy alaihi salatu wasalam anna an-nasa yaumal qiyamati yastaghisuna bi Adam thumma bi Nuh thumma bi Ibrahim thumma bi Musa thumma bi Isa fa kullihim ya'tadiru hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa hadha yadulu ala anna al-istighasata bi ghairillah laisa syirkan. Bagi mereka orang yang memiliki pemahaman kesyirikan ini, mereka juga punya subhat, kerancuan, sehingga mereka masih bergelimang dalam kesyirikannya, masih bergelimang dalam lembah kesyirikannya karena ada subhat ini. Apa itu? Yakni apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Demikian pula semakna dan hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya annan nasa yaumal qiyamah yastaghisuna bi Adam, bahwasanya nanti manusia, orang-orang yang beriman di yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar, yastaghisuna bi Adam, mereka akan istighosah kepada Adam. Tsumma bi Nuh, kemudian setelah itu istighosah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Tsumma bi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim. Tsumma bi Musa, kemudian kepada Nabi Musa. Tsumma bi Isa, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Fa kullihim ya'tadiru hatta yantau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruhnya meminta udzur, tidak bisa memberikan tidak bisa untuk memberikan syafaat kepada mereka manusia yang beriman ini sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan syafaat Nabi ini perkara manusia diputuskan. Jadi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yastami'ul muslimuna yaumal qiyamah faqalu law istasfa'na ila rabbina liyurihana min makanina hadha. Seluruh orang yang beriman nanti di yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat berat. Ada sebagian mereka yang tenggelam dengan keringatnya, ada sebagian mereka yang berenang dengan keringatnya, ada sebagian mereka yang hampir tenggelam dengan keringatnya, bahkan ada sebatas dadanya, bahunya, ataupun kakinya, sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Dalam keadaan yang sangat berat, matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak sekitar 3 mil. Kalau bukan karena
takdir Allah, kehendak Allah, manusia hangus ketika itu. Ya, matahari yang jaraknya ya berjuta-juta kilo itu, kita kalau siang hari masih kepanasan. Ini matahari nanti di yaumil qiyamah ketika di padang mahsyar, matahari didekatkan oleh Allah, jaraknya hanya 3 mil kira-kira, 4,5 kilo. Ya, kalau bukan kehendak Allah, manusia sudah hangus. Maka orang-orang yang beriman mereka berkumpul berembuk. Bagaimana kita cari orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita agar perkara kita segera diputuskan oleh Allah, sehingga yang masuk surga biar masuk surga, yang orang-orang penghuni neraka biar mereka masuk neraka. Karena begitu beratnya di padang mahsyar. Ya, jangan dikira hanya beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, lama. Ya, dalam waktu yang sangat lama. Fayatuna Adam, maka mereka orang-orang yang beriman mulai yang pertama sampai orang-orang yang beriman pada hari yang terakhir dunia ini, mereka datang kepada Adam. Faqalu anta abul basar khalaqakallahu biyadihi wa asdaqa malaikatahu wa 'allamaka asma kulli syai'in. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, manusia yang pertama kali yang langsung Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah. Allah muliakan Anda dengan Allah perintahkan malaikat-malaikat yang sujud hormat kepada Anda. Allah muliakan Anda dengan Allah ajarkan seluruh nama-nama kepada Anda. Maka mintakan kepada Allah agar perkara kami segera diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Adam minta udzur, ya, saya malu karena telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah kalian kepada Nuh, fa innahu awwalu rasulin ba'asalu fil ardi. Sesungguhnya Nuh adalah rasul yang pertama kali yang diutus oleh Allah di permukaan bumi. Datang kepada Nuh. Nuh pun juga mengemukakan udzurnya. Saya pernah memintakan ampun atas dosa anakku yang dia ini betul-betul telah kufur kepada Allah, malu. Maka datanglah kepada Musa. Kata Musa, aku telah pernah berbuat dosa, ya, dengan memukul seseorang sehingga seketika itu dia mati. Maka mintalah, ya, syafaat kepada Nabi Isa. Sampailah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka mereka orang-orang yang punya akidah syirkiyah ini berdalil dengan hadis ini, mereka mengatakan fahada ya dulu ala annal istighasah bi ghairillahi laisa syirkan. Ini sebagai bukti dalil bahwasanya istighasah kepada selain Allah itu bukan syirik. Ya, kami istighosah kepada orang-orang soleh yang telah meninggal itu, ya, itu pun juga bukan perbuatan syirik. Buktinya mereka orang-orang yang beriman nanti di yaumil qiyamah istighosah kepada Nuh, ya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diakui, ditakdir oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini subhan, ya, kita yang mungkin nggak pernah baca kitab ini langsung, iya bener ini, berarti nggak syirik itu. Makanya penting antum belajar kitab Kasyfus Syubhat ini, ya. Ini kajian yang terakhir mungkin. Berapa persen yang sudah dipahami itu? 5%? Mending 5%. Khawatirnya nggak ada yang paham sama sekali, ya. Ustadznya metenteng menjelaskan tapi nggak, ya, hanya peringas, nggak paham. Ini kasihan ustadznya, ya. Wal jawab, maka jawabnya annaqula, untuk kita katakan subhana man taba ala qulubi a'daihi fa innal istighasata bil makhluq fima yaqdur alaihi la nunkiruha. Maha suci Allah, zat yang telah menutup mati atas hati orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya.
Sesungguhnya istighosah, minta pertolongan, ya, minta pertolongan dan juga minta pelindungan. Bedanya doa dengan istighosah itu, kalau doa itu kita meminta, hanya meminta, ya. Kalau istighosah melebihi doa, kita meminta pertolongan sekaligus minta pelindungan, itu istighosah, ya. Fa innal istighosah bil makhluk fi ma yaqdiru alaihi la nunkiruha. Sesungguhnya istighosah kepada makhluk yang dia ini mampu untuk mempraktekannya, kita enggak mengingkari. Allah Subhanahu wa taala telah kisahkan bagaimana kisah Nabi Musa, ya. Dan satu orang yang dari kaumnya, ya, yakni dari Bani Israel, dan musuhnya satu orang lagi dari kaum Kipti, kaumnya Fir'aun, ya. Ketika keduanya berkelahi, adu jotos sudah, ya. Satu dari kaum Kipti, satu dari Bani Israel. Maka Allah kisahkan bagaimana kisah Nabi Musa ini. Fastaghasahu alladhi min si'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka orang yang dari kaumnya Musa, ya, fastaghasahu, minta pertolongan Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya dari kalangan kaum Kipti, ya. Jadi ketika Nabi Musa dimintai tolong, maka Nabi Musa memberikan nasihat supaya damai. Tapi kaum Kipti ini merasa dia lebih tinggi derajatnya, lebih mulia derajatnya, dia nggak mau, ya, nggak mau damai. Maka marah Musa langsung dijotos sekali, langsung meninggal dunia, ya. Jadi Nabi Musa ini luar biasa, ya, kekuatannya luar biasa. Sekali pukul langsung mati, ya. Kalau kita paling sekali pukul paling rumah sakit paling banter itu. Ini Nabi Musa sekali pukul langsung meninggal dunia, ya. Allah firmankan fastaghasahu alladzi min si'atihi 'ala alladzi min aduwihi. Maka seorang dari kaumnya Musa minta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya. Ya kan istighosah ini. Tapi mampu Nabi Musa, nolong kan mampu. Nabi Musa hidup, ya, dan beliau di sekitar, di samping dua orang ini yang berkelahi ini, mampu memberikan pertolongan. Maka istighosah yang semacam ini hukumnya boleh, ya. Wa kama yastaghisul insanu bi ashabihi fil harbi aw ghairihi fi asya'in yaqdur 'alaiha al-makhluk wa nahnu ankarnal istighasatal ibadah allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya aw fi ghaibatihim fil asya'il lati la yaqdur 'alaiha illallah, ya. Ataupun istighosahnya seseorang, minta tolongnya seseorang kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, mungkin dalam perang, membantu perangnya, atau mungkin mobilnya mogok, ya. Tolong mas, dorongkan mobil saya, kan istighosah ini, ya. Tapi mampu, maka hukumnya boleh, ya. Wa nahnu angkarnal istighosatal ibadah, yang kami ingkari ada istighosah yang itu ada istighosah ibadah, yang tidak mungkin bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Ini istighosah ibadah, ya. Allati yaf'aluna inda kuburil awliya, yang kalian praktekkan ketika di sisi kuburan, ya, kuburan orang-orang soleh, wali-wali Allah. Minta diturunkan hujan, minta rezeki, minta laris dagangannya, ya. Ini orangnya telah meninggal dunia, nggak bisa itu, ya kan? Orangnya sudah meninggal dunia, ya, nggak mungkin bisa memberikan pertolongan. Bahkan andai saja dia ini masih hidup, dia pun nggak bisa melakukannya. Mana mungkin manusia bisa menurunkan hujan, ya.
Atau mungkin, mana mungkin orang manusia bisa mengatur rezeki orang yang lainnya? Mana mungkin orang bisa mengatur kehidupan orang yang lainnya? Kan nggak mungkin itu. Andai saja dia masih hidup pun nggak mungkin mampu dia. Apalagi ketika dia sudah meninggal dunia. Dan itulah yang kalian lakukan. Inilah istighosah yang kami ingkari. Adapun istighosah pada makhluk yang itu mereka mampu mempraktekannya, silakan, boleh. Ya, boleh hal ini dan dibenarkan dalam Al-Quran, bahkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana bisa dikatakan orang Muslim yang paling baik anfa'uhum linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat untuk manusia, berarti kan nolong dia. Ya. Au fi ghaibatihim fil asya'il lati la yaqdiru 'alaiha illallah, ataupun ketika mereka jauh dari kamu. Contoh misalnya jalan-jalan di hutan ada harimau. Ya. Harimau sudah pas tepat di depannya. Kaget dia. Yang disebut misalnya al-badawi, ya badawi, ya badawi misalnya. Ini syirik ini. Ya. Oh, Badawi sudah meninggal dunia. Kalau tak ada pun dia jauh di Mesir sana, ya kan? Atau nyebut yang lainnya, ya. Ini kan suatu kesyirikan, ya. Misalnya nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Al-Jailani sudah meninggal dunia, sudah lama itu. Andai saja masih ada, dia di Baghdad, di Irak, kan nggak bisa mungkin memberikan pertolongan ketika ada harimau itu. Dan orang tidak akan menyebut ini. Tidak mungkin istighosah semacam itu kecuali meyakini fulan-fulan ini punya kemampuan untuk mengatur sebagian alam. Paham Tom? Paham ini ya? Yang itu tidak akan mungkin mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun dimampui makhluk maka hukumnya mubah, boleh. Ya. Seperti tadi misalnya mobilnya mogok minta untuk ikut didorongkan, ya, sepeda motornya mogok minta didorong, kan boleh, ya. Mungkin banyak kempes minta untuk dikompakan, ini kan boleh, mubah, sesuatu yang dimampui. Tapi kalau sesuatu yang nggak dimampui, contoh tadi begitu jalan-jalan ada harimau misalnya yang disebut orang yang telah mati, lah ini syirik, ya. Inilah syirik, ini adalah istighosah ibadah yang kita ingkari. Faida sabata dzalik fastighosatuhum fil anbiya yaumal qiyamah yuriduna minhum ayatullah ayuhasiban nasa hatta yastariha ahlul jannah min qurbil mawqif wa hadha jaizun fid dunya wal akhirah. Ya. Dan andai saja kita akui sudah, ya betul itu istighosah, ya. Tapi ini kan istighosah meminta kepada nabi-nabi tadi, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi kita Muhammad SAW. Mereka meminta kepada para nabi supaya didoakan kepada Allah, bukan minta langsung pada nabi. Paham bedanya? Ini kan minta tolong kepada nabi supaya didoakan kepada Allah agar segera diputuskan perkara mereka, karena begitu beratnya nanti di padang mahsyar. Bukan minta langsung kepada nabi, ya. Dan ini boleh. Wa dzalika bi anta inda rajulin salihin hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka wa taqulu lahu ud'ullaha li. Sebagaimana seseorang, ya, ketika kamu dapatkan orang yang saleh, dia masih hidup, ada di samping kamu, mendengar ucapanmu, kemudian kamu mengatakan, wahai orang saleh, tolong doakan saya. Ini kan boleh, ya. Mungkin mau, ya, membuka usaha, ya, Pak Ustadz tolong doakan agar usaha saya lancar, kan boleh ini, ya. Ustadznya masih ada, masih hidup, dan ada di sampingnya, bisa mendengar ucapannya. Tapi kalau ustadznya sudah meninggal dunia, mau ke kuburannya, Ustadz tolong doakan saya, lah ini bahaya ini.
Ya, yang mana itu dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Mereka mengkiaskan Allah dengan orang-orang yang punya peranan penting di kalangan manusia. Mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, kami ini kalau minta langsung kepada Allah nggak akan dikabulkan itu. Karena kami orang yang ahli maksiat, banyak maksiatnya, amal ibadahnya hanya sedikit. Kalau minta langsung kepada Allah nggak dikabulkan, makanya kami tawasul lewat orang yang telah mati ini. Ya, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ini. Ya, Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yahud, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan itulah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kesyirikan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Jadi jangan dikira orang-orang musyrik di zaman jahiliyah itu langsung minta kepada orang yang mati, bukan. Bukan langsung minta itu, tawasul kepada orang yang telah mati. Contoh lafadznya din, ya, datang ke kuburan Lata, wahai Lata, sampaikan kepada Allah agar kami diberikan rezeki yang melimpah. Wahai Lata, sampaikan kepada Allah agar kami diberikan hujan karena telah lama tidak turun hujan. Wahai Lata, sampaikan kepada Allah. Semacam ini praktek mereka orang musyrik, dan itu dimusyrikkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Makanya mereka orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad SAW, mereka enggak mengakui kesyirikan mereka. Dan ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kami enggak menyembah Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yahud, enggak. Kami ini bertawasul kepada mereka supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka kan wali-wali Allah ini. Mereka kan orang soleh, orang yang punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Sedangkan kami orang ahli maksiat, kalau langsung minta nggak dikabulkan itu. Lewat sini kemungkinan besar bisa dikabulkan. Inilah kesyirikan orang musyrik di zaman jahiliyah. Ya, dan itu langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanya ketika perang Badar Kubra, ya, antum bisa lihat dalam kitab Rawdatul, dalam kitab Rawdatul Anwar, bagaimana kisahnya perang Badar ini. Ya, ketika sudah berkecamuk perang yang luar biasa, begitu dahsyatnya, Nabi kita Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, andai saja umat Islam ini engkau binasakan hari ini ya Allah, fa innaka la tu'bad fil ardi abada, engkau tidak akan pernah disembah di permukaan bumi untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena nabinya nabi yang terakhir, umat Islam umat yang terakhir. Kalau habis waktu itu kan umat yang Islam itu, yang beriman kan habis itu. Ketika Abu Jahal melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya memohon meminta kepada Allah, Abu Jahal pun juga mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Ya Allah, Muhammad dan pengikutnya orang-orang yang membuat agama yang baru, ya Allah, hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Ya Allah, Muhammad dan pengikutnya orang-orang yang memisahkan kekerabatan di antara kami, ya Allah, hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Ini Abu Jahal ini, doanya Abu Jahal ini. Ya, artinya apa? Abu Jahal nggak ngerti, nggak paham. Kalau dia ini orang musyrik, nggak paham dia. Ya, nggak ngakoni kalau dia orang musyrik. Ya, makanya kalau ada orang yang berbuat syirik kemudian nggak mengakui, ya biasa, sudah ada contohnya dulu, yakni Abu Jahal. Ya, kemudian jadi boleh ketika kita ini bertemu dan orang yang soleh, yang hidup ada di samping kita, minta doanya, ya, supaya didoakan, ini boleh, nggak ada larangan itu.
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Anas ibni Malik. Ya, kata Anas, ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah, yakni khutbah Jumat, datanglah Arabi, orang Badui. Ya, faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatul amwal wa anqatatis subul fad'ullaha yughisuna. Orang Badui mengatakan, ya Rasul, harta kami sudah habis ya Rasul. Ya, nggak ada panenan ini, karena hujan lama nggak hujan. Bahkan jalan-jalan kami terputus, kami nggak bisa safar ya Nabi, karena nggak ada air sudah. Kalau safar kemana nanti kita nggak ada air itu. Ya, maka fad'ullaha yughisuna, doakan kami kepada Allah ya Nabi, agar Allah segera turunkan hujan kepada kami. Ini lihat ucapan daripada seorang Badui. Fad'ullaha yughisuna, mintakan kepada Allah agar Allah segera menurunkan hujan kepada kami. Bukan Badui mengatakan, ya faghsina ya Rasulullah, turunkan hujan pada kami ya Nabi, kan enggak gitu. Ya, karena Nabi enggak mungkin ada kemampuan untuk menurunkan hujan. Yang mampu untuk menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja Nabi bisa, tentunya Badui akan mengatakan, turunkan hujan kepada kami ya Rasul. Tapi Badui mengatakan, ya Rasul, mintalah kepada Allah agar Allah segera turunkan hujan kepada kami. Tahu bedanya? Kalau minta langsung kepada Nabi, ini berdoa kepada Nabi, itu syirik itu. Tapi kalau minta Nabi supaya didoakan kepada Allah agar segera diturunkan hujan, ini adalah tawasul yang syar'i. Farafan Nabi alaihi salatu wasallam yadayhi faqala, maka Nabi mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, 3 kali. Ketika Nabi selesai berdoa Allahumma aghisna, maka muncullah awan kecil, membesar, fa'amtarat walam yarasamsa usbu'an kamilan. Ya, maka membesar, kemudian hujan lebat, dan kami nggak bisa melihat matahari sepekan penuh, 7 hari 7 malam nggak bisa melihat matahari karena hujan terus itu. Wal mataru yanhamiru, dan hujan terus menerus, nggak pernah berhenti itu, pagi, siang, sore, malam, terus hujan terus. Wa fil jum'ati taliyah, maka Jumat berikutnya datang lagi, ya, seorang laki-laki, mungkin laki-laki yang pertama atau mungkin laki-laki yang lain, dia disebutkan, ya. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, gharaqal mal wa tahdimul bina fad'ullaha ta'ala yumsiku anna. Ya Rasul, harta kami banyak yang tenggelam ya Nabi, keli ya Nabi, ya, karena hujannya lebat luar biasa ya, kentir. Wa tahdimul bina, bahkan banyak bangunan kami yang roboh ya Nabi, terterjang air. Maka fad'ullah ta'ala yumsiku anna, ya Rasul, mintakan kepada Allah agar Allah hentikan hujan ini ya Rasul. Ya, maka Nabi mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkan hujan sekitar kami, jangan kepada kami. Allahumma alal akami wal dhirabi wal butunil awdiyah wa manabitis sajar, ya Allah, turunkan hujan ke lereng-lereng gunung, ke bukit-bukit, ke hutan-hutan. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai berdoa langsung hujan berhenti. Farajatis sama wa kharajas sahabatu yamsawna fis samsi, maka langit menjadi sangat terang dan sahabat, ya, pulang ke rumahnya habis Jumatan dalam keadaan sangat panas.
Ya, Masya Allah. Ini doa mustajab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa kita juga bisa mustajab itu selama memenuhi persyaratan-persyaratan. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda memberikan contoh tentang bahayanya makanan, minuman, pakaiannya haram. Nabi sabdakan, "Tsumma dzakara rajulan yutilu safara as'asa akbara yamutu ila sama ya Rabb wa mat'amu haramun wa masrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Nabi contohkan ada seseorang yang bepergian jauh. Seorang musafir ini doanya mustajab itu. Jadi kalau jenengan mau doanya mustajab, safar dulu. Ya, ke Surabaya, ke Solo, Tulungagung, safar. Itu mustajab itu. Artinya kalau kita sedang safar banyak-banyak berdoa kepada Allah, mustajab doa kita. Ya mutu yadi ila sama, mengangkat kedua telapak tangannya ke langit. Jadi sunnahnya berdoa itu mengangkat kedua telapak tangan ke arah langit. Ya, bisa demikian, boleh dijadikan satu antara telapak tangan kanan dan kiri, ataupun dengan tanpa menyatukan pun juga boleh. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa 'abdu yadi ilaihi ayyaruddahuma safrataini khaibataini." Allah itu zat yang maha hidup, Allah zat yang maha mulia. Allah sangat malu kepada hambanya ketika hamba mengangkat kedua tangannya ke langit meminta kepada Allah. Setelah selesai dilepas kedua tangannya tanpa Allah kabulkan, itu Allah sangat malu. Ya. Cuman tentunya dalam tempat-tempat yang itu dipraktekkan Nabi kita Muhammad SAW mengangkat kedua tangan. Ya. Makanya para ulama berbeda pendapat masalah mengangkat kedua tangan setelah ya selesai zikir, setelah sholat 5 waktu, masruh atau tidak masruh. Ya, setelah sholat 5 waktu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai berzikir. Setelah itu kan sunnahnya berdoa. Cuman para ulama ini mereka menjelaskan mana yang lebih afdol, mengangkat kedua tangan atau tidak. Karena kalau kita cari hadisnya nggak pernah ketemu kita ini. Nabi selesai sholat berzikir mengangkat tangan, nggak pernah ketemu. Ya. Tapi secara umum hadis tadi, Allah maha hidup, Allah maha mulia, Allah malu kepada hambanya ketika hamba mengangkat kedua tangannya kemudian dilepas, Allah tidak kabulkan, itu Allah sangat malu. Maka berkata Imam As-Sawqani dalam kitabnya Nailul Autar, belum mengatakan sezukzanya seorang muslim ini mengangkat kedua tangannya di tempat-tempat yang mana Nabi mengangkat kedua tangan. Ya, ketika misalnya ketika di padang Arafah, ketika yakni ketika di Bukit Safa ataupun Marwah, ketika beliau dalam safarnya dan sebagainya. Sebagaimana selesai adzan ataupun selesai wudu, kan ada doanya itu. Kita ngangkat tangan atau tidak? Kalau kita cari hadisnya ngangkat tangan nggak pernah ketemu. Ya. Maka dalam mazhab Imam As-Syafi'i mereka sunnah ngangkat tangan baik setelah wudu ataupun sebagainya. Tapi dalam mazhab yang lain ya, kalau nggak ada contohnya maka kita nggak perlu ngangkat dua tangan. Yang penting kita mempraktekkan doa yang dipraktekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk ikhtilafut tanawwu. Ya. Perbedaan pendapat yang di situ masing-masing memiliki dalil. Kita nggak boleh mengatakan sampai ngangkat tangan bid'ah sampean ini. Ya, sama kok nggak belum ngangkat tangan bid'ah sampean ini. Nggak semacam itu. Ulama kita tawakuf, diam di dalam ini. Nggak saling mencela dan juga tidak saling merendahkan satu sama lainnya. Kemudian wa amma ba'da mautihi, ya, sebelumnya
wa yas'alunahu dzalika fi hayatihi, dan mereka para sahabat meminta tolong kepada Nabi agar didoakan Nabi itu ketika Nabi masih hidup. Ya, ketika kekeringan minta didoakan Nabi agar Allah segera turunkan hujan. Ketika ada orang, ya, seorang sahabat yang buta, beliau mengatakan, ya Rasul, doakan kepada Allah agar kedua mata saya sembuh ya Rasul, kembali bisa melihat ya Rasul. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau engkau sabar itu lebih baik, ya. Tapi kalau engkau mau minta agar aku berdoa kepada Allah agar kedua matamu sembuh, aku pun akan doakan kamu. Ya Rasul, doakan sudah, biar mata saya bisa kembali melihat. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya, ya. Sahabat pun juga mengangkat kedua tangannya, mengaminkannya, ya. Selesai berdoa, matanya langsung waras itu, ya, langsung melihat dengan sangat jelasnya, bahkan lebih jelas dibandingkan yang pertama, ya. Dalam kesempatan yang ada seorang wanita dari Madinah, ya Rasul, engkau telah mendoakan orang-orang Madinah, ya, agar mereka tidak terkena penyakit panas, ya. Mereka yang terkena penyakit panas engkau telah doakan ya Rasul agar penyakit mereka sembuh. Saya juga orang Madinah ya Rasul, doakan saya ya Rasul. Saya ini punya penyakit, yakni ayan, ya, penyakit ayan ya Rasul. Doakan kepada Allah agar penyakit ayan saya ini sembuh ya Rasul. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kamu bersabar, maka kamu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabiat ini, ya, nggak pikir panjang, langsung ditawari surga langsung, ya Rasul, kalau gitu saya milih surga ya Rasul. Penyakit ayan paling-paling sampai mati, ya kan? Ini langsung surga ini. Ya Rasul, sudah, saya nggak pengen sembuh, sudah, saya pengen surga. Bersabar dengan penyakit ayannya, yang jaminannya adalah surga. Cuman doakan kepada Allah ya Rasul agar ketika waktu saya kumat ayan saya ini, aurat saya nggak tersingkap ya Rasul. Namanya orang ayan kan, ya, gobek-gobek gitu, ya. Kalau wanita mungkin bisa terbuka auratnya. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah agar ketika wanita ini, ya, kumat ayannya tidak terbuka auratnya. Maka ketika wanita ini, ya, ketika di Makkah, ya, tepatnya di depan Ka'bah, kumat ayannya, ya, ayannya kumat ketika waktu dia tawaf di Ka'bah. Maka dia, ya, ketika berguling-guling ini melilitkan tubuhnya pada kain Ka'bah sehingga nggak tersingkap auratnya. Terkabulnya doa, ya, Nabi agar wanita ini tidak tersingkap auratnya ketika sedang ayan, dan belum meninggal waktu dia kumat di depan Ka'bah. Masya Allah, ya. Kalau kita kan kadang-kadang, ya, sampean sugih, jabatan tinggi, harta melimpah, milih dunia ya kan, milih jabatan melimpah, milih harta yang melimpah, dan macam-macam, ya. Tapi kalau sahabiah ini ketika dikatakan pada Nabi, oleh Nabi, ya, kalau kamu bersabar dengan penyakitmu ini, kamu dapat surga Allah ya Rasul. Sudah, gak usah didoakan sehat ya Rasul, ya, saya milih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ba'da mautihi fahasha wa kalla annahum sa'aluhu dzalika inda qabrihi bal angkar salafus salih ala man qasada du'a Allahi inda qabrihi fa kaifa bi du'ai nafsihi. Ya, adapun setelah wafatnya Nabi ini enggak ada, ya, enggak mungkin ada sahabat, ya, yang mereka minta pada Nabi, ya Nabi turunkan hujan, mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan kepada kami. Gak ada itu, gak mungkin itu, ya. Ketika Nabi masih hidup, maka mereka memang
ya minta agar didoakan Nabi agar segera Allah turunkan hujan setelah wafatnya Nabi. Nggak ada satu sahabat yang berangkat ke kuburan Nabi minta-minta ya bertawasul pada Nabi, nggak ada itu. Maka Umar ibn Khattab menghampiri ya paman Nabi Abbas. Kata Umar, wahai Abbas, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami. Engkau orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masih hidup, kami minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Sekarang Nabi telah wafat. Maka kami minta tolong kepada Anda wahai Abbas agar berdoa kepada Allah agar segera Allah turunkan hujan kepada kami. Maka sahabat Abbas, paman Nabi kita Muhammad SAW, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allahumma aghithna. Maka seketika itu langsung turun hujan. Para sahabat gak datang ke kuburan Nabi, enggak, tetapi menghampiri sahabat Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud saya ini? Makanya setelah wafatnya Nabi, gak ada yang ke kuburan Nabi minta-minta pada Nabi, gak ada itu. Ya, bahkan para salafus saleh mereka sangat mengingkari kalau ada orang yang mau berdoa agar doanya mustajab supaya di samping kuburan Nabi. Ini mereka mengingkari itu. Ya, kalau ke kuburan Nabi menyampaikan salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya boleh. Tapi kalau ada orang yang mau berdoa, saya mau berdoa agar mustajab, saya berangkat ke kuburan Nabi dulu, nggak ada itu, diingkari itu, ya, dilarang itu oleh para salaf kita. Apalagi kalau minta langsung kepada Nabi. Paham tuh? Masih ada waktu, kita lanjutkan. Walahum subhatun ukhra. Dan bagi mereka orang yang punya pemahaman syirkiyah ini, mereka juga punya subhat yang lainnya. Wahia qissatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lama ulqiya fin nar, taradalahu Jibril fil hawa faqala alaka hajatun? Faqala Ibrahim amma ilaika fala. Qalu, maka mereka orang-orang yang punya ya keyakinan yang syirik ini, mereka mengatakan falau kanatul istighasah bi Jibril syirkan lam yu'ridha ala Ibrahim. Mereka juga punya subhat yang lain yang tentunya harus kita pahami supaya ini kita enggak ikut tergelincir dalam lembah kesyirikan mereka. Mereka menjelaskan tentang kisahnya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ini dilemparkan ke api yang telah disiapkan oleh Raja Namrud. Ya, ketika Nabi Ibrahim ya di tengah-tengah api yang begitu besarnya, karena dikumpulkan kayu yang bagus-bagus untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya, kemarahan Namrud ini ketika dia kalah hujan, ya, ketika mereka sedang pergi semuanya, Nabi Ibrahim menyelinap ya di tempat peribadatan mereka. Di situ ya banyak berhala-berhala, ya, patung ini, patung ini, patung ini, patung ini, patung semuanya yang kecil-kecil itu tebas semuanya, ya, kepalanya putus semuanya. Kemudian ya perekulnya itu apa, kapaknya itu ya ditaruh pada leher berhala yang paling besar. Ya, begitu mereka melihat berhala mereka hancur semuanya, marah luar biasa ini, termasuk Namrud, marah luar biasa. Ya, maka mereka mengatakan tidak mungkin berbuat yang semacam ini kecuali Ibrahim. Dia orang yang antipati atas peribadatan kita semacam ini. Maka dipanggil Ibrahim. Ya, wahai Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala-berhala? Tidak. Paling-paling ya berhala yang paling gede itu. Buktinya kapaknya
di bahu dia itu. Kata Namrud, tidak mungkin, wong itu benda mati. Ya, itu kan benda mati, nggak bisa gerak dia, napas pun enggak kok. Bagaimana mungkin dia menghancurkan berhala-berhala yang begitu banyaknya? Kalau itu sesuatu yang mati, nggak bisa hidup, nggak bisa bergerak, napas pun nggak bisa. Mengapa kalian berdoa kepadanya? Semakin marah ini. Ya, sudah Ibrahim harus dibakar sudah. Ya, ini ngesru ini. Ya, maka setelah dibakar Nabi Ibrahim pada unggun yang luar biasa besarnya, malaikat Jibril datang kepadanya. Wahai Ibrahim, apa kamu butuh bantuan? Ya, apa api ini langsung dimatikan? Apa kamu diangkat ke atas yang jauh dari api? Atau mungkin gunung sak lembahnya di situ, ya, diangkat langsung dibalik ke bawah supaya engkau aman? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau bantuan dari kamu wahai malaikat Jibril, saya enggak butuh itu. Saya hanya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang punya keyakinan syirkiyah ini mengatakan, andai saja istighosah, ya, yang kami lakukan ini, ya, merupakan perbuatan syirik, tentunya, ya, istighosah yang dilakukan, yang ditawarkan malaikat Jibril kepada Ibrahim pun juga syirik. Maka jawabnya seperti yang pertama tadi, sesuatu yang itu dimampu makhluk maka boleh. Nah, Jibril ini luar biasa. Allah pun puji tentang kekuatan malaikat Jibril ini, ya. Innahu syadidul quwa. Malaikat Jibril itu makhluk yang sangat kuat. Ini Allah sendiri yang berfirman itu. Ya. Malaikat Jibril itu makhluk yang sangat kuat. Jangankan hanya gunung, bumi dibalik bisa itu. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ya. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayap seluruh bumi penuh itu. Ya. Berarti kalau sayapnya dikebakkan semuanya 300 bumi luasnya. Begitu hebatnya Nabi, yakni begitu kuatnya malaikat Jibril. Kalau hanya semacam itu sangat gampang, itu mudah itu. Ya kalau kita ngangkat ke atas juga bisa, ya. Kalau balik gunung ya nggak bisa. Tapi kalau malaikat Jibril sangat mudah itu, ya. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah ke Taif, ya, Nabi bersabda, "U'budullaha wala tusyriku bi syai'a tuflihu." Sembahlah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Allah, kalian akan sukses. Kalian akan selamat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penduduk Taif keluar, bukan menyambut dakwah Nabi, tetapi membawa batu, ya, membawa sandal, membawa kayu, dilemparkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi berdarah-darah. Ya. Maka datanglah malaikat Jibril memberikan tawaran, "Wahai Muhammad, ya, andai saja engkau mau, gunung Uhud saya angkat oleh Muhammad dan aku timpakan pada mereka penduduk Taif. Tidak aku tinggalkan seorang pun kecuali pasti binasa." Kuat itu, ya. Hanya ngangkat sedikit bisa itu. Ya. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya ke langit, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lam." Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah. Mereka berbuat semacam ini, melukai nabimu, zalim kepada nabimu, bahkan saya berdarah-darah. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka kaum yang tidak tahu ya Allah. Ya. Malaikat Jibril ngasih tawaran itu. Ya. Dan itu bukan istighosah ibadah. Orang dia mampu, ya. Bukan istighosah yang terlarang. Malaikat Jibril mampu itu, ya. Dan itu langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah, innahu syadidul quwa, ya. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat-sangat kuat. Jamaah rahimakumullah. Tinggal satu kalimat lagi sebetulnya ini. Cuman penjabarannya sangat panjang. Ya. Mungkin enggak selesai untuk talim kita malam hari ini, ya. Bisa kita selesaikan insyaallah pekan depan. Bismillah. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Ya, monggo.
semacam ini bisa termasuk dalam syirik besar seperti ini kan. Suatu ketika saudara saya nasihati kan, untuk urusan yang bersifat bid'ah nyata-nyata semacam selamatan ini dan itu lah kan. Itu akhirnya beliaunya bilang seperti ini kan, awak dhewe urip ning Indonesia ini sudah katakan lebih dulu adat daripada agama Islam. Saya juga Islam, tapi kalau kita meninggalkan adat, apakah kita nanti juga termasuk orang yang baik? Maka yang penting saya dahulukan adat dulu, agama Islam tetap saya laksanakan. Apakah itu termasuk ucapan yang syirik? Ketika ada saudara kita yang kita nasihati, ya, dia mengatakan ini kan sudah adat istiadat kita mulai zaman dahulu kala, ya. Kita tentunya mendahulukan adat sekaligus bisa mempraktekkan syariat, maksud gitu ya. Ya minimalnya gabung lah, ya, mencampur antara adat dengan syariat, ya. Ini kalimat, ya, kalimat-kalimat yang sesat dan menyesatkan. Dan Allah, yakni Allah celah orang-orang musyrik karena mereka berbuat syirik karena mengikuti adat, tradisi, warisan nenek moyang. Dan ini Allah berikan dalam Al-Quran supaya kita bisa mengambil ibrahnya, pelajarannya. Kata orang musyrik, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya, kata orang musyrik, kami dapatkan nenek moyang kami ya semacam ini, ya sesaji, ya macam-macam, dan kami hanya mengikuti, mewarisi warisan nenek moyang kami. Jadi orang-orang musyrik ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tetap berbuat syirik karena melestarikan budaya nenek moyang tanpa dikoreksi budaya ini syirik atau tidak, budaya ini bid'ah atau tidak, bid'ah yakni budaya ini melanggar syariat atau tidak. Selama budaya itu tidak menerjang syariat, maka kita praktekkan, bagus itu. Contoh, kita dengan orang yang lebih tua boso pada tidak pundi, ya, pripun sehat, kabari sehat, kan bagus ini. Ini adat itu dan baik, ya, maka kita praktekkan, ya. Adat yang baik kita praktekkan. Contoh, dalam Al-Quran atau hadis gak ada larangan kaki ditaruh di atas meja, itu gak ada larangan itu, ya kan? Zaman rumah-rumah sendiri, meja-mejanya sendiri, kaki-kakinya sendiri, di atas meja kan gak apa-apa itu. Secara, ya, Al-Quran hadisnya gak ada larangan. Cuman adat mengatakan kalau kaki di atas meja itu gak sopan, itu enggak ngajeni orang, apalagi ada tamu. Ya, monggo Pak, kakinya tetap di atas mejanya. Ini kan enggak ngajeni orang, ya tinggalkan itu. Artinya adat ini baik dan benar, maka silakan praktekkan. Ya. Tapi kalau adat-adat, ya, yang itu menerjang syariat, kemudian kita fanatik buta kepada adat nenek moyang, fanatik buta kepada peninggalan nenek moyang, lah ini sangat tercela dalam Islam. Yang lain, monggo. Kalau bisa berkenaan dengan pemakaman, Iya. yang menanam itu kijing atau menamai pakai nisan. Ada seseorang yang mereka mengatakan saya sayang kepada ahli kubur ini, ibunya atau saudaranya atau ayahnya atau siapa. Iya. Maka saya memberikan nama yang baik di atas kuburannya, di semen, tapi hanya sebatas di kepalanya aja, kasih nama yang bagus di keramik. Apakah itu dibolehkan? Di kepalanya. Maka itu di kepalanya dikasih nama yang bagus. Biasanya kan hanya tonggak, tonggak berdiri, tapi diganti namanya, diganti dikasih semen, dikasih keramik, dikasih nama itu. Ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah itu dibolehkan? Ataukah mungkin kalau nggak dibolehkan di atas, boleh nggak agak sorot ke sana, tapi di wilayah kuburan. Iya. Jadi termasuk kita ini
ya tidak diperkenankan untuk membangun bangunan di atas kuburan, untuk memplester bangunan, untuk memplester kuburan. Bahkan juga memberikan penerangan kuburan juga nggak boleh. Ya, mengapa? Karena membuat betah di kuburan nanti. Ya, sekaligus kita pun juga tidak diperintahkan untuk kasih nama, ya, menempulan-pulan, nggak perlu. Ya, antum lihat di kuburan Baqi ini, Utsman ibni Affan pun juga nggak ada tulisannya Utsman ibni Affan, nggak ada ini, ya kan? Sahabat yang begitu banyaknya itu nggak ada tulisannya itu, ya. Bahkan di kuburan, ya, di Uhud itu, kuburan Uhud itu, masya Allah, ya, hanya kasih batu satu, nggak ada namanya, ya, dan juga nggak ada penerangannya, ya. Jadi bagaimana dikasih apa itu keramik, ya, di atas kepalanya, apalagi kicing, maka ini jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau di kicing misalnya, ini jelas hukumnya haram. Ini akan menyakiti orang yang meninggal dunia. Ya, Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat ada sahabat yang duduk, ya, duduk bersandar kepada, yakni kalau bahasa kita patokan, ya, batu, yakni tanda di situ kuburan. Nabi bersabda, la tu'dhi sahibah hadzal qabri. Jangan kau menyakiti orang yang ada di dalam kuburan ini. Hanya bersandar itu. Bagaimana kalau dikasih kecing, ya, menyakiti itu, ya, memberatkan, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sadaqan, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fa tuhariku syabahu wa tahlusu ila jaldi khairan lahu min ayyajlisa ala qabrin. Andai saja kamu duduk di atas bara api ini membakar bajumu sampai tembus pada kulitmu, itu jauh lebih baik dibandingkan kamu duduk di atas kuburan saudaramu. Ya, kita disuruh duduk di bara api, apinya bakar baju kita, bahkan tembus kulit kita ini. Itu kata Nabi jauh lebih baik itu dibandingkan kamu duduk di atas kuburan. Ya, bahayanya. Karena kita diperintahkan untuk memuliakan saudara kita, baik ketika dia masih hidup, apalagi setelah meninggal dunia. Yang terakhir mungkin, monggo. Assalamualaikum. Kita ketahui bersama bahwa muadzin memiliki keutamaan dari sholat memiliki leher yang panjang. Ya. Apakah fadilah dari memiliki leher yang panjang? Iya. Termasuk keistimewaan fadilah seorang muadzin, ya. Muadzin ini luar biasa, jasanya besar itu. Dia memberitahukan kepada kaum muslimin tentang waktu sholat telah tiba. Karena adzan itu fungsinya semacam itu, menghabarkan waktu sholat telah tiba. Yang kedua, memanggil kaum muslimin supaya mereka segera masuk ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Ini fadilah luar biasa. Maka Nabi kita Muhammad SAW sadakan, ya, nanti di yaumil kiamah orang yang paling panjang lehernya adalah seorang muadzin. Gak kelelep dia, ya, gak kelelep di atas lautan keringat manusia, gak kelelep dia, aman. Artinya apa? Dia mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan syafaat, mendapatkan fadilah dengan dia diamankan oleh Allah nanti di yaumil kiamah, yakni waktu di alam, yakni ketika di padang Arafah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW sadakan, sab'atun yudhilluhumullahu, ya, yauma la dhilla illa dhilluh. 3 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah, enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7. Di situ enggak disebutkan muadzin. Maka Nabi sebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, muadzin ini orang yang paling panjang lehernya nanti
nanti di yaumil qiyamah, yakni ketika di padang mahsyar, enggak kelelep dari lautan keringat manusia. Allahu Akbar. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi insya Allah tinggal satu pertemuan kitab Kasyfus Syubhat ini. Kemudian untuk kedepannya insya Allah akan kita lanjutkan kitab Syarah Al-Usulus Sittah. Jadi alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini sudah beberapa kitab yang telah kita khatamkan, ya. Entah berapa persen yang sudah dipahami, ya. Yang pertama telah selesaikan kitab Al-Usulus Salasah, ya. Kemudian kita lanjutkan Al-Firqatun Najiyah. Kemudian kita lanjutkan kitabnya Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, ya. Kemudian kitab Khud Aqidataka minal Kitab was Sunnatus Sahihah. Yang kelima ini kitab Kasyfus Syubhat. Insya Allah pekan depan selesai, ya. 5 kitab selesai. Berapa persen yang sudah kita pahami, ya? Berapa persen yang telah kita hafal, ya? Jadi apa itu? Sebetulnya kalau kita mau sungguh-sungguh, ya akan banyak faedahnya, ya. Yang disayangkan itu sekarang ingat besok lupa, ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sabdakan qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan ditulis, ya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.